Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar dari ibu dosen dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik dan tentunya sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Hindriansyah. Saya dari kelompok 1 dan saya sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Teman-teman pernah dengar nggak? Pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Arif Rinaldi, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Rafif Hendriansyah, yang ketiga ada Ali Fikri, yang keempat ada Jonathan, yang kelima ada Randy Akmal, dan yang keenam ada Eliza Nur Amalia, yang juga sebagai ketua dari kelompok 1. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan hasil laporan dari penelitian kami, yang berjudul Analisis kinerja pemasok terhadap kinerja rantai pasok menggunakan metode SEM atau Structural Equation Model terhadap peternakan di Kota Batam. Oke, langsung aja ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Jonathan. Kepada Jonathan, saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan Rafif atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menjelaskan terkait latar belakang dilakukannya penelitian ini. Pada dasarnya, penelitian yang dilakukan ditujukan untuk menganalisa kualitas hubungan yang terjalin antara peternak, distributor, pedagang akhir, hasil ternak, dengan para pemasok mereka masing-masing. Apakah yang dilakukan selama ini telah sesuai dan mampu meningkatkan kinerja rantai pasokan yang dijalankan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Pada penelitian yang telah kami lakukan, tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, penelitian ditujukan untuk menganalisa terkait pengaruh kinerja pemasok terhadap tingkat kinerja rantai pasok keseluruhan aktivitas peternakan di Kota Batam. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Pada tujuan khusus terdapat 6 poin tujuan, yaitu yang pertama, penelitian bertujuan untuk menganalisa tingkat kepercayaan pembeli. Pembeli di sini adalah peternak, distributor hasil ternak, dan pedagang akhir hasil ternak terhadap pemasok yang ada di Kota Batam. Yang kedua adalah penelitian bertujuan untuk menganalisa tingkat komitmen relasi atau hubungan antara pembeli dengan pemasok. Yang ketiga, penelitian bertujuan untuk menganalisa tingkat dijalankannya komunikasi serta kerjasama antara pembeli dan pemasok. Yang keempat adalah penelitian bertujuan untuk menganalisa tingkat keterlibatan pembeli dalam mendorong pengembangan pemasok. Yang kelima, penelitian bertujuan untuk menganalisa tingkat kapabilitas atau kinerja pemasok dalam memenuhi permintaan pasokan selama ini. Yang keenam adalah penelitian bertujuan untuk menganalisa pencapaian kinerja aktivitas rantai pasok secara keseluruhan yang dijalankan oleh pembeli dengan pemasok. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Terkait ruang lingkup, penelitian ini menganalisis dan meneliti pengaruh pemasok terhadap kinerja rantai pasok pada peternakan di Kota Batam menggunakan analisis metode SEM atau Structural Equation Model. Selanjutnya adalah batasan masalah. Guna memperoleh analisis yang tepat dalam penelitian, maka dilakukan pembatasan responden yang berkaitan pada penelitian, yaitu pemasok, distributor, dan penjual akhir. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Arif. Kepada Arif dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka. Nah, yaitu ada landasan teori dan juga penelitian terdahulu. Nah, pertama kita mulai bahas dari landasan teori. Nah, landasan teori sendiri di sini ada dua topik yang mau dibahas, yaitu mengenai rantai pasok dan juga pemasok. Nah, rantai pasok sendiri menurut dari Radi dan juga yaitu Hariningsi yang dikemukakan pada tahun 2019 menyatakan bahwa rantai pasok sendiri itu merupakan suatu jaringan fisik pada sebuah organisasi yang berperan dalam memasok semua bahan baku, memproduksi barang sampai mengirimkannya kepada konsumen atau pengguna akhir begitu. Nah, sedangkan pengertian dari pemasok sendiri yaitu menurut dari Pujawan yang dikemukakan pada tahun 2010, yaitu pemasok merupakan suatu sekelompok organisasi atau individu yang mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan suatu produsen dibandingkan bisnis lainnya begitu. Nah, selanjutnya itu mengenai penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini merupakan sebagai referensi kami begitu, referensi kami atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kami bisa membuat indikator atau variabel lainnya begitu dalam menyelesaikan studi kasus yang kami hadapi begitu. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat dua penelitian. Nah, itu pertama ya penelitian yang dilakukan oleh Tuandi, Jurniati, dan juga Palmadi Putri, Surya Negara, dan serta
mereka melakukan ini pada PT 3 Serakai begitu. Nah, bisa kita lihat juga di sampingnya itu penelitian dari Firliana Aninda Lutfiani pada tahun 2021 yang dengan judul skripsinya itu yaitu merupakan pengaruh pengaruh modal sosial pembeli pemasok terhadap risiko operasional rantai pasok dengan integrasi pemasok sebagai variabel pemediasi. Nah, begitu. Nah, next slide. Oke, baiklah. Nah, di sini ada mengenai kerangka konseptual. Nah, dari kerangka konseptual sendiri itu terdapat 6 indikator yang ingin dibangun, yaitu pertama terdapat kepercayaan pembeli terhadap pemasok, yang kedua itu ada hubungan komitmen pembeli pemasok, yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan yang keempat itu terdapat pengembangan pemasok. Nah, keempat indikator tersebut dikumpulkan menjadi satu, yaitu disebut dengan kinerja pemasok. Nah, untuk hasil output dari kinerja pemasok sendiri yaitu menjadi kinerja rantai pasok. Nah, semua ini terkumpul menjadi satu dan saling terhubung begitu. Dan juga setiap indikator itu memiliki yang namanya variabelnya masing-masing begitu. Nah, mungkin begitulah penjelasan singkat mengenai kerangka konseptual. Nah, selanjutnya mungkin akan saya serahkan kepada Eliza. Kepada Eliza saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metodologi penelitian, di mana penelitian kami adalah penelitian kuantitatif, dan teknik sampling yang kami gunakan adalah non-probability sampling, dan jenisnya adalah judgmental sampling. Kemudian, setelah menentukan teknik sampling kami melakukan penyebaran kuesioner. Next. Kemudian, ini merupakan flowchart penelitian, di mana yang pertama kami lakukan adalah pengamatan lokasi, kemudian studi literatur mengenai referensi dan jurnal-jurnal, kemudian dilakukan pengumpulan data sesuai dengan jurnal referensi tersebut, yang dimana pengumpulan data ini kami melakukan empat kegiatan atau 4 hal. Yang pertama adalah menentukan objek dan responden penelitian, kemudian menentukan metodologi penelitian, kemudian mengajukan kuesioner kepada pemasok awal dan mengajukan kuesioner kepada pembeli. Kemudian setelah data terkumpul, yang dilakukan adalah melakukan uji SEM, di mana pada uji SEM ini yang kami lakukan pertama adalah membuat model dengan pengujian indikator penelitian yang ditentukan, kemudian kami membuat model hubungan antar variabel, dan kemudian akan melakukan pengujian melalui SEM seperti melalui pengujian outer model, kemudian atau outer loading, kemudian akan didapatkan nilai AV, kemudian indikator-indikator tersebut akan mendapatkan hasil akhir pengujian terhadap indikator penelitian, dan setelah itu adalah analisa dan implementasi hasil. Setelah kami mendapatkan hasil dari analisa tersebut, kami melakukan kesimpulan dan saran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Oke, di sini saya akan menjelaskan indikator penelitian. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu indikator. Nah, indikator adalah variabel untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, mungkin pengertian lainnya itu seperti indikator sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi atau pelaksanaan kegiatan. Lalu, fungsi-fungsi indikator sendiri itu adalah untuk mewakili permasalahan pokok dalam penelitian tersebut. Yang kedua, untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam penelitian. Oke, di sini kami memiliki 6 indikator untuk diuji. Indikator pertama itu kepercayaan pembeli kepada pemasok. Di sini ada 4 poin. Oke, poin pertama itu tingkat kepercayaan pembeli kepada pemasok KP1. Lalu tingkat kemauan untuk melakukan semua proses bisnis dengan benar KP2. Lalu tingkat kepercayaan bahwa pemasok mempunyai integritas KP3. Lalu yang terakhir tingkat kepercayaan bahwa pemasok berperilaku jujur dalam berbisnis, itu KP4. Lalu untuk yang kedua, indikator kedua itu komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok. Di sini ini ada 2 poin. Poin pertama itu sharing information tentang inventory, perencanaan, produksi, dan demand forecast. Nah, itu di KK1. Lalu untuk poin kedua, bagaimana keputusan Anda terhadap kesepakatan pada frekuensi dan waktu pengiriman. Itu di KK2. Lalu untuk indikator ketiga itu komitmen pembeli pemasok. Poin pertama, tingkat perhatian terhadap masalah yang dihadapi partner, itu KM1. Lalu poin kedua itu tingkat keinginan
dan usaha untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan partner, itu KM2. Lalu untuk yang terakhir itu tingkat penerimaan terhadap risiko dalam hubungan dengan partner, itu KM3. Berarti di komitmen pembeli pemasok ini ada memiliki 3 poin. Lalu poin keempat, indikator keempat itu penelitian pengembangan pemasok. Di sini ini memiliki 4 poin. Poin pertama, bagaimana keterlibatan pemasok awal dalam memenuhi produk Anda, itu PP1. Lalu poin kedua itu, apakah Anda memberikan pelatihan pemasok, itu di PP2. Lalu apakah Anda memberikan insentif kepada pemasok, itu di PP3. Lalu yang terakhir, apakah Anda memberi dukungan keuangan kepada pemasok, itu di PP4. Lalu indikator kelima itu kinerja pemasok. Di sini ini ada 6 poin. Poin pertama, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap jumlah waktu yang dibutuhkan pemasok dalam mengirimkan produk, KJ1. Nah, poin kedua, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kualitas produk dari pemasok, itu di KJ2. Lalu poin ketiga, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap harga yang diberikan oleh pemasok, itu KJ3. Lalu poin keempat, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap respon yang diberikan oleh pemasok, itu di KJ4. Lalu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kemampuan pemasok dalam memenuhi permintaan, itu di KJ5. Lalu yang poin terakhir itu, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap riwayat kinerja pemasok, itu di KJ6. Lalu untuk indikator terakhir itu indikator yang keenam, itu adalah kinerja rantai pasok. Di sini memiliki 5 poin. Oke, poin pertama itu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kualitas kinerja dari pemasok, itu di KRS1. Poin kedua itu tingkat kepuasan Anda terhadap kesesuaian jumlah kinerja dari pemasok, itu di KRS2. Lalu poin ketiga, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap ketepatan waktu pemasok dalam memenuhi pasokan, itu di KRS3. Lalu poin keempat itu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap penentuan harga dari pemasok, itu KRS4. Lalu yang terakhir itu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kerjasama dengan pemasok, KRS5. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan tentang indikator penelitian. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi kami di sini telah mengumpulkan hasil dari kuesioner yang telah diisi dan membagi menjadi 2, yaitu menurut jenis kelamin dan profesi. Jadi pertama menurut jenis kelamin. Nah, kami telah mendapatkan total yaitu 101 orang, dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 87 orang dan perempuan 14 orang. Jadi di situ juga kami sudah bikin diagramnya dalam bentuk diagram. Kemudian menurut profesi kami juga telah membaginya, yaitu dengan totalnya tetap sama 101 orang, dan itu profesinya seperti peternak itu jumlahnya 20 orang, distributor atau tengkulak 7 orang, dan pedagang hasil ternak yaitu 74 orang. Dan kami juga telah membuat diagramnya seperti yang ada di gambar tersebut. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, baiklah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai convergent validity. Nah, untuk convergent validity sendiri kami menggunakan rumusan atau metode yaitu alter loading yang ada di Smart PLS. Nah, untuk convergent validity sendiri itu untuk nilai atau cut off value-nya itu di atas 0,70, yang artinya jika di bawah 0,70 maka untuk dari kevaliditan dari data tersebut dianggap tidak valid begitu jika di bawah 0,70. Namun jika di atas 0,70 maka data tersebut dianggap valid seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, itu merupakan hasil dari analisa yang telah kami lakukan begitu. Nah, ditemukanlah data yang telah di atas dari 0,70. Nah, namun ada juga data-data yang tidak di atas 0,70 yaitu PP1 dan juga PP3 begitu. Nah, data tersebut tidak kami munculkan karena data tersebut dianggap tidak cukup valid atau tidak memenuhi syarat, yaitu dia syarat dari cut off value-nya yaitu 0,70, karena data tersebut di bawah dari 0,70 begitu. Makanya data tersebut tidak kami masukkan untuk atau juga tidak dilanjutkan untuk ke tahap analisa selanjutnya begitu. Nah, maka dari itu untuk dari convergent validity sendiri, nah itu dari hasil analisa yang kami telah lakukan di sini bergambar berwarna hijau, maka data tersebut telah dinyatakan sebagai data yang valid begitu. Nah, dan juga data-data yang tidak bermasalah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Rapip. Saya persilakan. Setelah kita melakukan tes convergent validity, selanjutnya kita akan melakukan tes AV, yaitu Average Variance Expected. Nah, fungsi dari tes AV sendiri yaitu untuk mengevaluasi diskriminan validity dalam setiap konstruk dan variabel laten, yang mana cut off value dari AV sendiri yaitu harus di atas 0,5. Kita bisa lihat sendiri,
di masing-masing variabel memiliki nilai AV. Yang pertama ada kepercayaan pembeli kepada pemasok yaitu sebesar 0,567, kinerja pemasok sebesar 0,648, kinerja rantai pasok sebesar 0,678, komitmen pembeli dan pemasok itu sebesar 0,618, komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok sebesar 0,673, pengembangan pemasok sebesar 0,877. Yang mana seluruh dari nilai variabel AV sendiri yaitu di atas 0,5. Yang kita simpulkan, nilai dari seluruh variabel ini sudah memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya adalah tahap pengujian diskriminan validity. Tujuan dari pengujian diskriminan validity adalah untuk melihat apakah keseluruhan indikator pada penelitian memiliki nilai cross-loading di atas cut-off value terhadap variabel asalnya serta lebih besar dibandingkan terhadap variabel yang lain. Untuk cut-off value dari nilai cross-loading pada pengujian diskriminan validity adalah di atas 0,7. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat kita lihat hasil yang sudah diperoleh bahwa setiap indikator dari penelitian yang dilakukan memiliki nilai cross-loading di atas 0,70 pada variabel asalnya dan lebih besar dibandingkan pada variabel yang lain. Bisa kita lihat di sini ada indikator KJ1 hingga KJ6, itu merupakan indikator dari variabel kinerja pemasok. Pada area yang di bold kita bisa lihat bahwa keseluruhan nilai cross-loading itu di atas cut-off value. Sama juga dengan indikator yang lain. Indikator KK1 hingga KK2 ini merupakan indikator dari variabel kolaborasi dan komunikasi dengan pemasok. Kita bisa lihat juga nilai cross-loadingnya itu di atas cut-off value. Begitu juga dengan keseluruhan indikator yang lain pada variabel asalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tiap indikator yang digunakan pada penelitian memiliki diskriminan validity yang baik dalam penyusunan variabelnya. Mungkin sekian dari saya mengenai diskriminan validity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, saya di sini akan menjelaskan hasil pengujian outer model dari composite reliability dan Kronspe alpha. Nah, di sini dijelaskan di mana cut off value pada composite reliability yaitu di atas 0,7. Maka jika hasil data dia di atas 0,7 dia nyatakan reliable. Oke, maka mari kita lihat di sini ada tabel yang terdapat dari 6 indikator. Yang pertama itu kepercayaan pembeli kepada pemasok. Dinyatakan reliable. Kenapa? Karena di tabel composite reliability-nya di atas 0,7, nilainya berada di 0,7 yaitu 0,840. Kemudian di kinerja pemasok dinyatakan reliable karena di atas 0,7 juga yaitu 0,917. Kemudian ada di kinerja rantai pasok yaitu reliable karena di atas 0,7 yaitu bernilai 0,913. Kemudian ada komitmen pembeli pemasok dinyatakan reliable karena nilai data tersebut yaitu 0,829. Kemudian ada komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok yaitu 0,804 yang dinyatakan reliable. Lalu ada pengelola pemasok berada di 0,93 yang dinyatakan reliable. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang coefficient determinasi atau bisa disebut juga dengan R pangkat 2. Lalu nilai R square coefficient pada konstruk endogen itu memiliki 3 pangkat. Yang pertama itu large, yang kedua moderat, yang ketiga weak. Nah, untuk sendiri itu 0,67 ke atas. Lalu untuk moderat sendiri itu 0,33 sampai 0,66. Lalu untuk weak sendiri itu 0,19 sampai 0,32. Ini bisa kita lihat sendiri di sini tabel untuk R square sendiri ada 4 indikator. Indikator pertama itu kinerja pemasok, indikator kedua kinerja rantai pasok, indikator ketiga komitmen pembeli pemasok, yang terakhir komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok. Oke, di sini kita baca nilai pada kinerja pemasok 0,678. Artinya kemampuan modelnya sebesar 67,8%. Untuk indikator kinerja pasok itu kan di tabel sendiri 0,84. 84 artinya itu 84,4%. Lalu untuk indikator ketiga, komitmen pembeli pemasok itu nilainya sendiri 0,430. Nah, artinya sendiri itu di 43%. Lalu itu komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok itu di 0,93. Berarti untuk kita baca sendiri itu berarti 59,3%. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan hasil pengujian model struktural Gartner's of Fit. Nilai Gartner's of Fit terbentang dari 0 sampai dengan 1. Dengan interpretasi
Ganas of Feed yaitu dari tiga lah, yaitu dari weak, moderate, dan large. Weak berada di atas 0,1, kemudian ada moderate dengan nilai di atas 0,25 atau lebih besar dari 0,25, dan large yaitu di atas 0,36. Lalu kita bisa lihat tabel yang ada di Ganas of Feed. Cara melihat nilai Ganas of Feed yaitu berada di tabel paling bawah ya, di akar AV dikali R square. Kita bisa lihat hasilnya yaitu 0,656, di mana artinya berada di atas 0,36, yaitu artinya hasil tersebut yaitu large atau kuat, yang mengindikasikan data dalam pemodelan dikategorikan layak, atau fit. Kemudian ada di bagian selanjutnya itu predictive relevance atau Q-square. Nilai Q-square untuk keseluruhan item menunjukkan angka yang positif dan melebihi cut-off value yaitu Q-square di atas 0. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persyaratan predictive relevance terpenuhi. Seperti yang kita lihat dari 4 indikator yang ada di tabel, dari awal yang pertama itu kinerja pemasok dengan nilai 0,422 yaitu di atas 0. Dan kinerja rantai pasok juga berada di atas 0 dengan data nilai 0,557. Lalu ada komitmen pembeli pemasok dengan di atas nilai 0,250, berarti di atas 0, yang artinya terpenuhi. Kemudian ada indikator yang terakhir yaitu komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok dengan nilai 0,379, yang artinya di atas 0 yaitu terpenuhi. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya ini merupakan hasil uji hipotesis pengaruh langsung, di mana melakukan pengujian antar dua indikator. Yang pertama adalah indikator kepercayaan pembeli kepada pemasok dan kinerja pemasok itu berpengaruh positif karena nilai pada original sampelnya positif, namun ditolak karena nilai T statistiknya kurang dari 1,96 dan nilai P values-nya lebih dari 0,05. Kemudian kepercayaan pembeli kepada pemasok itu bernilai positif dan diterima karena nilai T statistiknya lebih dari 1,96 dan nilai P values-nya kurang dari 0,05. Kemudian nilai indikator kepercayaan pembeli kepada pemasok terhadap komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok itu bernilai positif, di mana diterima karena T statistiknya lebih dari 1,96 dan nilai P values-nya kurang dari 0,05. Kemudian kinerja pemasok terhadap kinerja rantai pasok itu memiliki nilai positif dan diterima karena nilai T statistiknya lebih dari 1,96 atau melebihi cut-off value dan nilai P values-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian komitmen pembeli pemasok terhadap kinerja pemasok itu bernilai positif dan ditolak karena nilai T statistiknya itu kurang dari 1,96 dan nilai P values-nya lebih dari 0,05. Kemudian komitmen pembeli pemasok terhadap komunikasi dan kolaborasi pemasok itu bernilai positif dan diterima karena nilai T statistiknya lebih dari 1,96 dan nilai P values-nya kurang dari 0,05. Kemudian indikator komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok terhadap kinerja rantai pasok bernilai positif karena nilai T statistiknya bernilai positif dan diterima karena nilai T statistiknya lebih dari 1,96 dan nilai P values-nya kurang dari 0,05. Kemudian indikator pengembangan pemasok terhadap kinerja rantai pasok itu bernilai positif dan ditolak karena nilai T statistiknya kurang dari 1,96 dan nilai P values-nya lebih dari 0,05. Next. Kemudian kesimpulan. Di sini terdapat 8 kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan pengujian melalui SEM, di mana yang pertama adalah kepercayaan pembeli kepada pemasok tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasok pada peternakan di Kota Batam. Artinya menurun atau tidaknya kepercayaan pembeli terhadap pemasok itu tidak akan memengaruhi kinerja pemasok. Kemudian yang kedua, kepercayaan pembeli kepada pemasok berpengaruh terhadap komitmen pembeli pemasok pada peternakan di Kota Batam. Artinya apabila kepercayaan pembeli meningkat, maka komitmen pembeli pemasok juga meningkat dan sebaliknya. Yang ketiga adalah kepercayaan pembeli kepada pemasok berpengaruh terhadap komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok pada peternakan di Kota Batam. Artinya apabila kepercayaan pembeli kepada pemasok meningkat, maka komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok juga meningkat dan sebaliknya. Yang keempat adalah kinerja pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja rantai pasok pada peternakan di Kota Batam, yang artinya apabila kinerja pemasok meningkat, maka meningkat pula kinerja rantai pasok dan sebaliknya. Kemudian yang kelima adalah komitmen pembeli pemasok tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasok.
pada peternakan di Kota Batam, yang artinya menurun atau tidaknya komitmen antara pembeli dan pemasok itu tidak akan mempengaruhi kinerja pemasok. Selanjutnya, yang keenam, komitmen pembeli pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok pada peternakan di Kota Batam. Artinya apabila komitmen pembeli pemasok meningkat, maka meningkat pula komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok dan sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasok pada peternakan di Kota Batam. Artinya apabila komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok meningkat, maka meningkat pula kinerja pemasok dan sebaliknya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah pengembangan pemasok tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasok pada peternakan di Kota Batam, yang artinya menurun atau tidaknya pengembangan pemasok mempengaruhi kinerja pemasok. Baiklah, saja dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan hasil laporan dari penelitian ini. Semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat ke depannya. Sebelum saya tutup, kami memasukkan satu kutipan yang sangat luar biasa dari seorang tokoh terkenal, yaitu Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, manusia sering menjadi apa yang dia yakini sebagai dirinya sendiri. Jika aku terus berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak dapat melakukan hal tertentu, mungkin saja aku akan menjadi tidak mampu untuk melakukannya. Sebaliknya, jika aku memiliki keyakinan aku dapat melakukannya, aku pasti akan memperoleh kapasitas untuk melakukannya, bahkan jika aku mungkin tidak memilikinya pada awalnya. Jadi intinya ketika kita memiliki suatu tujuan atau mimpi, kita harus yakin kepada diri sendiri bahwa kita memiliki kemampuan nih untuk mewujudkan tujuan atau mimpi tersebut. Jadi buat teman-teman, dimanapun kalian berada, tetap semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.